Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat-ayat renungan kita ini jelas menegaskan bahwa kita umat ketebusan Tuhan ditetapkan untuk hidup oleh roh. Yang dimaksudkan hidup oleh roh adalah juga dalam pengertian memberi diri dipimpin oleh roh. Yang Paulus sebut juga dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita hidup dipimpin oleh Roh? Yaitu jika kita ingin atau memiliki kerinduan untuk memiliki kualitas hidup seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika kita sungguh-sungguh ingin memiliki kualitas hidup itu, maka kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak boleh menyamakan pimpinan Roh Kudus dengan perasaan subjektif saudara tentang sesuatu. Misalnya, saya merasa Tuhan mau saya melakukan ini dan itu. Atau saya merasa sejahtera dengan keputusan saya. Oh, kita tidak boleh melakukan ini. Dipimpin Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dengan keinginan untuk mendengar atau membaca firman Allah. Kesiapan untuk mentaati firman Allah. Dan kepekaan untuk membedakan mana pimpinan Roh Kudus melalui firman Allah tentunya, atau mana yang sekedar perasaan subjektif kita sendiri. Jika kita selalu ingin mendengar dan siap melakukan firman-Nya, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Allah. Tuhan Yesus akan ada dalam setiap tindakan kita, dan Roh Kudus akan memampukan kita mengendalikan keinginan daging kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh? Yaitu bahwa kita harus setiap hari memilih untuk mentaati Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menjelaskan ada dua kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kita, yaitu Roh Kudus dan sifat berdosa kita, atau hasrat kita yang jahat, atau kecenderungan yang berasal dari tubuh kita. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa kedua kekuatan ini sama,
Roh Kudus adalah jauh lebih kuat. Tetapi jika kita mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri, kita akan membuat pilihan yang salah. Jika kita mencoba untuk mengikuti roh dengan usaha manusia kita sendiri, kita akan gagal. Jalan satu-satunya untuk bebas dari hasrat kita yang jahat adalah melalui pertolongan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, kita tahu bahwa kita semua memiliki keinginan jahat dan kita tidak bisa mengabaikannya. Agar kita dapat mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita harus tegas berurusan dengan keinginan jahat kita, yaitu dengan menyalibkan daging dan segala keinginannya. Keinginan ini termasuk dosa-dosa yang jelas seperti percabulan dan sihir. Keinginan daging juga termasuk dosa yang tidak tampak, seperti ambisi egois, kebencian, dan kecemburuan. Mereka yang mengabaikan dosa-dosa tersebut atau menolak untuk berurusan dengan dosa-dosa itu, mengungkapkan bahwa mereka belum menerima karunia roh yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang saleh. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa bukti seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Buktinya adalah kita akan menghasilkan buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, roh adalah Allah sendiri yang akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, yaitu karya spontan dari Roh Kudus di dalam kita. Roh menghasilkan karakter yang ditemukan dalam sifat Kristus. Buah roh adalah hasil hidup yang dikontrol oleh Kristus. Kita tidak akan dapat berbuah dengan usaha sendiri. Jika kita ingin buah roh tumbuh dalam diri kita harus melekat pada Kristus seperti carang-carang melekat pada pokok anggur. Kita harus mengenalnya, mengasihinya, mengingat Dia, dan mentaatinya, meneladaninya. Sebagai hasilnya, kita akan dapat memenuhi tujuan Allah yang telah ditetapkan dalam hukum Taurat, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesama. Nah, apakah sifat Kristus ada dalam hidup kita? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 23, karena Allah yang memberikan hukum Taurat juga telah mengutus Roh Kudus, maka dari hidup yang dipenuhi roh akan ada dalam harmoni atau keselarasan yang sempurna dengan maksud hukum Allah. Seseorang yang menunjukkan buah roh memenuhi hukum Allah jauh lebih baik daripada orang yang berusaha mentaati hukum Taurat dengan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat ketebusan Kristus, mari kita hidup oleh roh, sehingga kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.